Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Mantoko dengan NIM 2232550095 dari Politeknik Negeri Malang, Kampus Kota Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Accurate Online. Accurate Online merupakan software akuntansi berbasis cloud yang dirancang untuk memudahkan perusahaan untuk mengatur keuangan. Yang pertama itu ada pengaturan. Pengaturan itu digunakan untuk mengatur berbagai aspek seperti preferensi, akses grup, pengguna, penomoran, desain, cetakan, dan accurate store. Yang kedua ada fitur perusahaan. Di sini pengguna dapat melihat perusahaan yang telah dibuat dengan fitur dengan isinya mata uang, pajak, syarat pembayaran, pengiriman, FOB, gaji tunjangan, karyawan, transaksi berulang, proses akhir bulan, kontak, transaksi favorit, kalender, dan log aktivitas. Yang ketiga, buku besar yang terdapat fitur yang pertama akun perkiraan. Akun perkiraan merupakan akun-akun yang digunakan di perusahaan tersebut. Yang kedua, pencatatan beban. Pencatatan beban digunakan untuk mencatat beban-beban operasional. Yang ketiga, pencatatan gaji yang digunakan untuk mencatat gaji karyawan setiap perusahaan. Yang keempat, jurnal umum yang digunakan untuk mencatat jurnal transaksi pada perusahaan. Yang kelima, historik akun atau riwayat akun. Yang keenam, log aktivitas jurnal. Kita dapat melihat aktivitas dari buku besar itu sendiri. Yang keempat ada kas dan bank. Modul ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan kas dan bank, mulai dari pemasukan sampai pengeluaran. Terdapat fitur dari kas dan bank. Yang pertama pembayaran, yang kedua penerimaan, yang ketiga transfer bank, yang keempat smart link ke banking, yang kelima rekening koran, yang keenam history bank, yang ketujuh rekonsiliasi bank, yang kedelapan smart link virtual account, yang kesembilan smart link ke payment. Yang kelima ada penjualan. Penjualan digunakan untuk mengelola seluruh proses penjualan mulai dari penawaran hingga pembayaran. Fiturnya terdapat penawaran penjualan. Penawaran penjualan merupakan dokumen awal yang berisi harga dan syarat penjualan sebelum pelanggan menyetujuinya. Yang selanjutnya terus ada pesanan penjualan yang digunakan untuk mencatat resmi dari permintaan pelanggan terhadap barang atau jasa. Terus selanjutnya ada pengiriman penjualan. Pengiriman penjualan digunakan saat barang dikirim ke pelanggan. Terus yang selanjutnya ada faktur penjualan, bukti tagihan kepada pelanggan setelah pengiriman barang. Terus ada retur penjualan yang digunakan saat pelanggan mengembalikan barang. Terus yang selanjutnya uang muka penjualan yang digunakan untuk pencatatan uang muka dari pelanggan sebelum pengiriman atau faktur. Yang selanjutnya yang terakhir ada penerimaan penjualan yang berisi tentang pencatatan pembayaran yang diterima dari pelanggan. Yang keenam ada fitur pembelian. Pembelian digunakan untuk mengelola pembelian dari permintaan hingga pembayaran vendor. Fitur permintaan pembelian merupakan pengajuan internal untuk membeli barang. Yang selanjutnya ada fitur pesanan pembelian, dokumen yang digunakan ke supplier untuk memesan barang
atau jasa. Yang selanjutnya ada penerimaan barang. Saat barang diterima dari supplier. Ya, yang selanjutnya ada faktur pembelian, bukti tagihan dari supplier setelah pengiriman. Yang selanjutnya ada retur pembelian untuk mencatat pengembalian barang ke supplier. Terus yang selanjutnya ada pembayaran pembeli. Digunakan untuk mencatat pembayaran ke supplier. Yang selanjutnya ada uang muka pembelian yang merupakan pembayaran awal kepada supplier sebelum pengiriman barang. Terus yang terakhir ada rincian pembelian yang merupakan laporan transaksi pembelian secara detail dari fitur pembelian. Yang ketujuh ada persediaan. Persediaan berfungsi untuk mengelola stok barang secara rinci. Terdapat fitur kategori barang yang digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan jenis atau karakteristik untuk memudahkan pengelolaan. Terus yang selanjutnya ada penyelesaian pesanan yang digunakan untuk pemrosesan penutupan pesanan kemungkinan setelah barang disiapkan atau dikirim. Yang selanjutnya ada opname, digunakan untuk melakukan perhitungan fisik stok yang ada di gudang. Terus ada merek barang yang digunakan untuk mengelola daftar dan informasi merek dari produk yang disimpan. Yang selanjutnya ada penggunaan pesanan yang digunakan untuk pengambilan dan persiapan barang untuk memenuhi pesanan pelanggan atau internal. Yang selanjutnya ada barang dan jasa yang digunakan untuk mengelola data barang fisik maupun layanan yang ditawarkan atau digunakan perusahaan. Yang selanjutnya ada barang per gudang, melihat detail jumlah dan lokasi barang tertentu di setiap gudang. Yang selanjutnya ada barang stok minimum yang digunakan untuk menentukan dan memantau batas bawah jumlah stok agar tidak kehabisan barang. Yang selanjutnya ada permintaan barang yang digunakan untuk membuat dan mengelola permintaan kebutuhan barang dari unit kerja. Yang selanjutnya ada pemindahan barang, digunakan untuk mencatat perpindahan stok antar lokasi penyimpanan atau gudang. Yang selanjutnya ada penyesuaian persediaan dan digunakan untuk mengoreksi perbedaan antara catatan sistem dan jumlah fisik stok sebenarnya. Yang selanjutnya ada pekerjaan pesanan yang digunakan untuk mengelola tugas atau proses yang terkait dengan pesanan internal yang melibatkan pengguna stok. Yang selanjutnya ada penambahan bahan baku yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan penambahan bahan baku ke dalam persediaan. Yang selanjutnya ada hasil stok atau opname, melihat laporan atau hasil dari proses inventaris fisik stok. Yang selanjutnya ada gudang, digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait lokasi penyimpanan. Yang kedelapan ada aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang dimiliki perusahaan dalam jangka waktu yang panjang seperti kendaraan, gedung, tanah, bangunan, ataupun yang lainnya. Terdapat fitur aset tetap. Yang pertama ada aset tetap, modul utama untuk mengelola daftar dan detail semua aset tetap perusahaan. Yang selanjutnya ada kategori aset untuk mengelompokkan aset tetap ke dalam kategori yang berbeda. Yang ketiga, kategori aset tetap pajak, mengelola kategori aset tetap berdasarkan aturan atau klasifikasi yang diterapkan untuk tujuan perpajakan. Yang selanjutnya ada perubahan aset tetap yang mencatat setiap perubahan atau penyesuaian yang terjadi pada aset tetap. Yang selanjutnya ada disposisi aset tetap yang merupakan proses pencatatan penghapusan aset tetap dari pembukuan perusahaan. Yang selanjutnya pindah aset yang merupakan pencatatan penggerakan atau transfer aset tetap dari lokasi ke lokasi lain dalam perusahaan.
Yang selanjutnya aset per lokasi, yang merupakan melihat aset per lokasi. Kita dapat melihat daftar atau ringkasan aset. Yang terakhir, daftar laporan. Fitur ini menyediakan berbagai laporan yang dapat digunakan untuk keperluan analisis atau pelaporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-9 adalah Smart Link, yang memiliki fitur Smart Link Text. Ini adalah modul utama yang mengintegrasikan data keuangan dengan kebutuhan perpajakan. Kemungkinan besar untuk memudahkan pelaporan pajak. Terus yang fitur selanjutnya ada e-faktur legacy, fitur lama atau metode sebelumnya dari e-faktur yang mungkin digunakan untuk data historis atau transisi. Yang selanjutnya ada e-faktur CTAS yang kemungkinan merupakan versi atau metode faktur yang lebih baru atau spesifikasi.